Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Ya bina nabda dirasatana fi hadhihi al-lailah bi qira'atil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang isim isyarah, isim mausul, dan isim fi'il. Eh, Tiga itu insya Allah. Isim isyarah, isim mausul, dan isim fi'il. Kita bahas dulu dari isim isyarah. Eh, Kita perlu mengingat dulu bagaimana cara mengi'rab isim yang mabni ya. Di isim yang mabni itu apa namanya? eh, ada 6 yang utama: dhamir, mausul, isyarah, isim fi'il, isim istifham, isim syarat. Itu yang utama. Untuk cara i'rabnya, pertama disebutkan namanya seperti ismu isyaratin, ismu mausulin. Lalu hukum mu'rab mabninya, misalkan ismu isyaratin mabniun ala titik-titik, kayak gitu. Eh, Setelah itu mahal i'rabnya, ismu isyaratin mabniun ala sukun di mahali raf'in misalkan. Setelah itu kedudukannya, ismu isyaratin mabniun ala sukun di mahali raf'in mubtada. Misalkan seperti itu. Yang pertama, kita mulai pembahasan hari ini dari isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Yaitu kata tunjuk. Kata tunjuk ini bentuknya banyak, nanti bentuknya menyesuaikan musyar ilaihnya atau sesuatu yang ditunjuk. Kalau yang ditunjuk itu mufrad, maka menggunakan isim isyarah yang mufrad. Kalau yang ditunjuk itu mu'annas, mu'annas mufrad misalkan, maka berubah isim isyarahnya sesuai dengan wakilnya itu tadi. Nah, eh, dimulai dari mufrad mudzakkar dulu. Itu lafadznya adalah za. Tasniyah mudzakkar, lafadznya zani, zaini. Jamak mudzakkar, lafadznya ulai. Nah, itu. Mufrad mudzakkar da, musanna mudzakkar dani atau daini, jamak mudzakkar ulai. Kemudian mufrad muannas ada zi, zihi, tihi. Musanna muannas ada tani, taini. Jamak muannas ada ulai. Kemudian untuk tempat atau makan itu ada huna. Oke, cara mengi'rabnya gimana? Ya, sama kayak tadi. Misalkan ada zihi, ya, zihi. Zihi ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahalli nasbin misalkan fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ini bentuk awal isim apa? Isyarah. Nah, kemudian kalau yang ditunjuk itu jauh, maka nanti ada penambahan, teman-teman. Kalau yang ditunjuk itu jauh, baik itu sedang atau jauh banget, itu nanti ada tambahan. Kalau jauhnya itu sedang,
maka ditambah isim isyarah ditambah kaful khitab namanya. Kaful khitab. Berarti za menjadi apa? Zaka. Gitu. Kemudian zani menjadi zanika. Lalu ulai menjadi ulaika. Kalau jauh banget, nanti ditambah lamul bu'di wa kafil khitobi. Lamil bu'di wa kafil khitobi. Za menjadi zalika. Za menjadi zalika. Ti menjadi tilka. Di sini kurang ti ya, sebenarnya ada ti. Bidi wadih ti ta'ala unsatu. Di bentuk muannasnya isim isyarah yang mufrad itu banyak. Disebutkan dalam Nadhum Alfiyah itu eh, apa namanya? Bida lima mufradin mudakarin asyir bidi wadih ti ta'ala unsatasir. Zi ti ngalat unsa. Ti jadi tilka. Za jadi zalika. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan menunjuk buku yang jauh, zaka kitabun atau zalika kitabun. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah penambahan hak tanbih. Jadi maksudnya adalah isim isyarah dengan bentuk awal tadi, kadang-kadang nanti ditambah yang namanya hak tanbih. Apa fungsinya? Fungsinya adalah selain maknanya itu dekat, ini kayak gitu ya, itu juga memberikan tanbih atau peringatan kepada lawan bicara supaya lebih memperhatikan. Hada aslinya za ditambah ha menjadi hada. Hadihi aslinya dihi ditambah ha menjadi ha. Jadi kalau nanti di i'rab maka lafaz-lafaz kayak gini ya dipisah teman-teman. Hanya sendiri, zanya sendiri. Zaka, zanya sendiri, kafnya sendiri. Kemudian masalah zani zaini tani taini. Ulama nahwu memabnikan bentuk musanna dari isyarah dengan mabni alif untuk mahal rafa dan mabni ya untuk mahal nasab atau jar. Jadi lafaz hazani zanika itu mabniun alal alif kayak gitu. Hazaini hataini itu mabniun ngalal ya. Itu menurut pendapat pertama. Menurut pendapat kedua, sebagian lainnya berpendapat mu'rab. Ya, robnya seperti musanna. Istilahnya mulhakun bil musanna. Jadi zani itu isim rofa. Tanda rofaknya adalah alif Ya, karena mulhakun bil musanna. musanna. Baik. Tanbih. Kemarin juga udah kita sampaikan sebenarnya. Di sini ditembali lagi. Isim isyarah itu bisa bermahal. Rofa, nasab, atau jar. Ya semua isim mabni bisa. Kecuali isim fi'il. Karena dia bisa, kenapa bisa bermahal i'rab? Karena dia punya kedudukan. Kedudukan itu konsekuensinya ada pada i'rabnya. Jadi mubtada berarti rafa. Ismu syaratin fi mahali raf'in karena mubtada. Fi mahali nasbin maf'ulun bih. Fi mahali jar karena mudhaf ilaih. Kalau beralif lam, nah ini udah beda ini ya, beda pembahasan. Berikutnya ini adalah isim yang beralif lam yang jatuh setelah isim isyarah. Ini kasus. Bukan isim isyarahnya yang sudah dibahas, tapi isim yang jatuh setelah isim isyarah. Kalau isim yang jatuh setelah isyarah itu ada alnya, misalkan zalikal kitabu jadidun, maka isim yang beralif lam tersebut kedudukannya sebagai badal. Badal itu pengganti. Pengganti dari apa? Dari isim isyarah sebelumnya. Sehingga yang namanya badal itu kan termasuk dalam tawabi ya. Naat atau Ya, badal itu. awabi.
maka i'rabnya mengikuti matbu'nya yang diikuti. Karena dzalika di sini fi mahali raf'in mubtada, maka alkitabu ya rafa gitu. Kemudian dzalika kitabun. Di situ ada lafaz dzalika kitabun yang mana sekarang kitabunnya tidak beralif lam. Tadi kan ada alnya, sekarang enggak. Kalau kalau tidak beralif lam maka menjadi Bar. khobar. Nah, maknanya juga beda. Kalau dalikal kitab buku itu. Kalau dalika kitabun itu adalah buku. Beda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya contoh-contoh i'rab isim isyarah. Silakan dibaca Pak Abdullah. Nah, yang lain kemana ya ini ya? Baru setengah perjalanan. Silakan Pak Abdullah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. antum habisin ini ya ada tiga nih. Ya silakan. Ya zalika rojulu. Ya fi'il madin mabdun ala fathi. Zalika za ismu isyarah. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wallamu harfun lil ba'di. Mabniun ala kasri. Wal kafu harfun lil khatabi. Mabniun ala fathi. La mahalla lahuma minal i'rab. Ar-rajulu badal za marfu'un. Ra'aitu haza rajula. Ra'aitu fi'lun madin mabniun ala sukun wa ta'u fa'iluhu. Haza alha harfu tambih mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Wa za ismu isyarah mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ar-rajula badal za mansubun. Wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Ila zainika. Ila harfu jarin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Zanika za zaini ismu isyarah mabniun ala ya fi mahalli jarin. Ismun majrurun bi ya. Ya, bi ila. Wal kafu harfu lil khatabi mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Wa min nahati min Saya baca a'rabi ka ya. Minan nuhati. Dah, saya wa sudah min Pak Abdullah. ya. Oh, antum mau baca? Udah, silakan monggo. Tak ujar Ustaz. Wa Ya, minan coba. nuhati min a'rabi kaza zanika ismu majrurin bila wala matu jarhi alya li'annahu mulhakum bil musanna wal kafu harful lil khatabi mabniun ala fathi la mahalla lahu min al i'rabi. Ya. Eh, khitab ya, bukan khotab. Khitab, khitab, khitab. Kemudian tadi apa lagi ya? Ada beberapa kalimat tadi yang harokatnya kurang kurang pas. Yaitu khitab terus satu lagi apa tadi ya? Bukdi. Ya, bukan ba'di ya, bukdi, bukdun. Bu'di. Ya. Bukdun itu kan masdar ya, artinya jauh. Bu'di. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, eh, yang pertama kan dalika rajul. Nah, itu dalikannya kan jadi fa'il. Jadi dia fi mahalli apa namanya? Raf'in. Isim isyaratnya cuma za. Za ini mabninya sukun. Karena aslinya za itu kan kayak gini. Ada alifnya kan. Cuman penulisannya kalau zaman sekarang itu penulisannya alifnya diganti dengan harokat yang panjang gitu. Terus cara mabni ya tetap mabni ala sukun. Terus lamnya harfun lil bu'di, huruf
untuk menunjukkan jauh. Kafnya ini harfun lil khitobi. Huruf untuk menunjukkan khitab. Pembicaraan. Yakni pembicaraan ja'a dalika rajul itu kepada siapa? Kepada kamu satu laki-laki. Di situ ditunjukkan oleh K. K itu maknanya kan kamu satu laki-laki. Tapi itu bukan domir. Itu. Nah, rajul ini menjadi apa? Badal. Badal. Kok tahu kalau badal itu tadi cirinya karena beralif lam setelah isim isyarah. Isyarah. Ar-rajul badalu dza marfu'un ila akhirih. Yang kedua, ra'aitu hadzal rajula. Nah, hadza ini maf'ul dari ra'aitu. Isim isyarahnya itu sebenarnya cuma za ya. Adapun ha itu apa namanya? Ha'ut tanbih. Huruf untuk menunjukkan tanbih. Rajul menjadi badalnya za. Karena badal itu mengikuti mubdal minhu, maka kita bacanya ar-rajula. Gitu, nasab. Ila dainika. Isim syarahnya cuma daini. Ini kalau menurut kebanyakan ulama, mabni ya. Mabni dengan al-ya fi mahali jarrin. Terus kafnya itu harfunil khitab. Huruf yang menunjukkan pembicaraannya kepada siapa. Makanya di Al-Quran tuh kadang-kadang ya ada kan. Dzalikum misalkan. Ada kan. Dzalikum khairul lakum. Itu menunjukkan apa? Khitabnya. Kalian. Yang ditunjuk benda satu, tapi yang diajak bicara banyak orang. Meskipun kadang-kadang dengan zalika itu yang dimaksud adalah banyak orang. Itu. Misalkan saya bilang anta, itu maksudnya kan nggak hanya satu orang, tapi ya semuanya. Kadang-kadang dengan mengucapkan antum itu untuk satu orang. Mhm. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Wa minan nuhati man a'roba kada. Di antara ulama nahu ada yang mengi'rab begini. Zainika ismun majrurun. Bukan ismun majrurun ya, tapi ismun majrurun. Sim yang dijarkan oleh ila, tanda jarnya adalah ya, karena mulhakun bil Betul. musanna. Disamakan dengan musanna. Kafnya ini adalah huruf khitab. Mabniun alal fathi, tidak punya mahal i'rab. Berikutnya isim mausul. Di antara isim mausul, ini udah ya, udah paham ya. Isim syarah udah ya. Sekarang kita ke isim mausul. Isim mausul itu definisinya apa? Yaitu kata sambung. Terbagi menjadi dua. Ada mausul umum, ada mausul khusus. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah eh, kalau umum itu tidak dibedakan mudzakkar, muannas, mufrad, tasniyah, jamaknya. Kalau khusus itu dibedakan. Tapi ada poin pembeda juga untuk umum dan khusus ini. Eh, tapi perbedaannya ini sesuatu yang apa ya? Justru menyalahi umum khususnya sebenarnya. Maksudnya kayak gini. Kalau yang khusus di sini ya kayak alati, alati itu kan khusus. Itu nanti bisa digunakan untuk yang berakal dan tidak. Itu kan artinya dia umum untuk yang berakal untuk yang tidak. Tapi man dan ma itu digunakan kalau man untuk berakal, ma untuk yang tidak berakal. Jadi umum dan khususnya ini bukan dari segi akalnya, tapi dari segi mudzakkar muannas dan mufrad tasniyah jamaknya. Seperti itu. Oke, tanbih. Sebelum ke tanbih, ini ada sedikit keterangan yang kurang lebih sama sebenarnya kayak atasnya tadi, yaitu terkait dengan isim mausul yang musanna. Untuk isim mausul musanna tadi hukumnya apa? Ada yang memabnikan, ada yang memu'rabkan. Seperti itu.
Untuk lafaz-lafaznya bisa teman-teman baca sendiri. Sudah ada harokatnya. Kita langsung ke tanbih aja. Isim mausul itu punya mahal karena berkedudukan. Ya bisa fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarrin. Kemudian untuk apa namanya bentuk silah. Sekarang bentuk silah. Tapi sebelum ke bentuk silah, kita harus paham dulu bahwa isim mausul itu adalah isim yang membutuhkan silah dan ngaid. Isim yang membutuhkan silah dan ngaid. Silah itu apa? Kalimat setelah mausul. Itu silah. Nanti bisa berupa jumlah atau syibhul Jumlah. jumlah. Selain ada silah, ada aid. Aid itu artinya sesuatu yang kembali. Sesuatu yang kembali. Eh, dari kata ada yang udu ya. Ada yang udu bahwa itu Iya. maksudnya sesuatu yang rujuk kayak gitu. Rujuk kepada apa? Ya rujuk kepada isim mausul itu. Bentuk silah sekarang. Bentuk silah ada ini, teman-teman bisa lihat. Ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, syibhul jumlah. Ciri-cirinya, kalau silah itu diawali fi'il, maka disebut silah jumlah fi'liyah. Kalau diawali isim, silah jumlah ismiyah. Kalau diawali huruf jar, silah jar majrur. Kalau diawali dorof, namanya silah dorof. Ra'aitul ladzi yajlisu. Oh. Ya, abu. Jadi yajlisu abu itu jumlah fi'liyah menjadi silahnya alladzi. Ra'aitul ladzi abuhu jalisu. Antum bandingkan. Yang atas tadi yajlisunya itu di awal awal silah, tapi di bawahnya abuhu di awal silah. Beda kan? Yang bawah ini diawali isim, berarti dia jumlah ismiyah. Abu mubtada jalisun khobar membentuk jumlah ismiyah, silah mausul. Dan yang terakhir silah berupa syibhul jumlah. Ra'aitul ladzi fil fasli wal ladzi amamal fasli. Setelah alladzi huruf jar fil fasli ya berarti ini silah jar majrur. Setelah alladzi amamal fasli berarti silah dzaraf. Syibhul jumlah. Ya sebut jumlah dzaraf. Di samping itu nanti membutuhkan ngaid. Domir yang kembali ke mausul. Yang bentuknya sama dengan mausul. Dari segi wakil. Mufrad tasnya jamak. Terus mudzakkar muannasnya itu sama gitu. Contohnya di situ ra'aitul ladzi yajlisu abuhu ada hunya. Hunya kembali ke alati. Itu andaikan ra'aitu alati gitu ya. Nanti berubah jadi yajlisu abu eh, Al-buha. Al-ladzi. ya abuha. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya contoh i'rab isim mausul. Mausul ya, bukan isyarah. Silakan Bu Wiwi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alladzi fil fasli Mm-mm. fi'lu madin mabniun alal fathi alladzi ismu mausulin mabniun ala sukuni fi mali raf'in fa'ilun fi harfu jarin mabniun al fasli ismu majrurun bi fi ro'a itu man yusolli ro'a itu fi'lu madin mabniun ala sukun wa ta'u fa'iluhu man ismu mausulin mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Yusolli fi'lu mudhari'un fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa dhamirul mustatiru fihi jawajan takdiruhu huwa fi mahali raf'in fa'ilun. Ilal lazaini abuhuma solihun. Ila haku jarin mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Al-lazaini ismu mausulin mabniun ala ya fi mahali jarin majrurun bi ila. Abuhuma abu mubtadaun marfuun
wa huwa mudhofun wa huma dhamirun barizun mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhofun ilaih. Solihun khobarul mubtada. Ya, khobaru mubtada'in. Baik. Di situ poinnya yang pertama isim mausul ya. Cara mengi'rabnya seperti itu, isim mausul mabniun ala kadza fi mahalli kadza, kedudukannya kadza. Yang kedua, silahnya, fokus silahnya. Silahnya yang pertama fil fasli, jar majrur. Yang kedua yusalli, jumlah Ini ya. iya. Yang ketiga abuhuma salihun, jumlah ismiyah. Ismi ya. Nah, di apa namanya? Di setelahnya mausul itu nanti ada aid. Kita lihat dari bawah itu ada ilal ladaini abuhuma salih. Di situ ada domir apa? Huma. Ini kembali ke al-ladaini. Ilal ladaini abuhuma salih. Kepada dua orang yang ayahnya itu soleh. Ayah mereka berdua. Kalau atasnya ra'aitu man yusalli, ngaitnya apa teman-teman? Domir apa? Domir puasa Domir huwa. Di mana huwanya? di Yusolli. Ya, mustatir ya. Oke. Huwanya mustatir. Sahih. Nah, kalau yang atas, ngaitnya di mana? Ja'al ladzi fil fasli. Fil fasli. Emang fil fasli bisa nyimpen domir, Pak Abdullah? Jar bisa nyimpen domir, tak? Oh iya. Nggak bisa ya. Berarti gimana? Ngaitnya itu ada pada lafadz yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena silahnya berupa jar majrur atau dzaraf, berupa syibul jumlah. Nanti dikira-kirakan dengan lafadz istaqarra biasanya. Ja'al ladzi istaqarra fil fasli. Istaqarra. Ya, istaqarra. Taib. Itu i'rab isim mausul. Alhamdulillah. Berikutnya yang terakhir nih. Isim apa? Isim fi'il. MPM. Yaitu isim mabni tidak bermahal. Mabni tidak bermahal yang satu menggunakan maknanya fi'il, bisa madi, mudhari, amr. Dan tentu dia punya fa'il. Jadi dia itu kayak fi'il tapi nggak bisa menerima fi'il gitu. Nggak bisa menerima tanda fi'il. Seperti fi'il tapi nggak bisa menerima tanda fi'il. Misalkan amin ya, nggak bisa kemasukan qad, masukkan apa, saufa itu nggak bisa. Tapi dia juga punya kesamaan dengan fi'il. Kesamaannya apa? Makna, punya fa'il. Isim fi'il ada tiga. Yang pertama ismu fi'lin madin. Kebanyakan fa'ilnya huwa. Yang kedua ismu fi'lin mudhari'in. Kebanyakan fa'ilnya ana. Yang ketiga ismu fi'li amrin. Untuk artinya gimana? Yang pertama hayhata ba'uda jauh. Syattana iftaroko terpisah. Sur'ana sarwa cepat. Yang kedua ufin atadajjaru menggerutu. Why ata'ajabu. Tadi ada sayanya ya, saya menggerutu. Ata'ajabu saya takjub. Ah, maknanya atawajja'u saya mengaduh. Qat yakfi maknanya cukup. Ih, ini sekarang ismu fi'li amrin. Kebanyakan fa'ilnya anta. Ih, maknanya zid, tambahlah. Amin, istajib, kabulkanlah. Haya, asri, cepat. Soh, uskut, diamlah. Haya, akbil, menghadaplah. Haka, khul, ambillah. Alaika, ilzam, tetaplah. Tetapilah, atau tetaplah gitu. Dunaka, khud, ambillah. Hadari, ihdar, hati-hatilah. Dafa'i, idfa, balaslah, doronglah.
Apalagi ya? Ismu. Balas. Bukan balas ya, dorong aja. Dorong atau bertahan. Ya, mungkin bisa juga balas ya. Balas itu biasanya rodda. Sama'i isma. Dengarlah. Dengarkanlah ya. Dengarlah. Wah deh, ada yang tanyakan? Ya, baik. Berikutnya yang ini, contoh-contoh i'rab isim-isim fi'il. Silakan, eh siapa yang ingin baca? Tafadhol. Saya ujar Ustaz. Ya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Hayhata. Ismun. Ismu fi'lin madin. Bimana ba'ud. Mabniun al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Al-amalu fa'il marfu'un. Wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ih, anta Ah, baharun. sebentar, Pak Abdullah. Ini salah ya, bukan ah ya. Ini yang bener ai. Oh, Takjub dia. Ai. ditajubi. Yang Oh, ya, untuk why? makna atau aja. Oh iya, why. Kok Why, ai? Ustaz? Why, Ya, sorry. why? Why. Why? Ya kalau kita wah gitulah. Hmm. Nah, Mustamir. Anta. Wa, Wah, wa, why wa- anta bahrun. why anta baharun. Why ismun fi'lin. Ismu Ismu fi'lin. ismu fi'lin mudhari'in mabni bima'na at-tajub. Hmm. Mabni ala sukun la mahalahu min al-i'rabi. Wa dhamiru mustatiru fihi wujuban takdiru ana fi mahalli raf'in fa'il. Anta dhamirun barizun munfasilun mubtada'un. Barun khabar mubtada Ya, marfu. ya lanjut. Hayya 'alas shalah. Hayya ismul fi'lin. Amrin bimana akbal. Akbil Bil. bimana akbil. Ya, Mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Wa dhamirul mustatiru fihi wujuban takdiruhu anta fi mahalli raf'in fa'il. Ala harfu jarrin. As-salati ismun majrun bi'ala. baik. Alhamdulillah. Jadi untuk penekanan isim fi'il itu nanti satu ya isim fi'ilnya itu sendiri, lalu maknanya, lalu fa'ilnya ya. Kan nggak punya mahal, jadi ya pastilah mahal lahu min al-i'rab gitu. Oke, jadi memang dia itu kayak fi'il. Fi'il itu kan kalau secara kalimat dia nggak punya kedudukan ya. Secara kalimat nggak punya kedudukan, makanya isim fi'il juga kayak gitu. Mhm. Misalkan kayak ja'a zaidun. Ja'a punya kedudukan nggak? Nggak ada kan. Makanya sebenarnya fi'il-fi'il itu ya dikasih lama halalahu minal i'rab gitu. Sebenarnya. Tapi karena ya itu udah maklum, maka dihilangkan aja, nggak perlu. Kayak huruf misalkan. Huruf kan juga gitu, nggak perlu dikasih lama halalahu minal i'rab. Alamu harful jar. Udah kayak gitu tak misalkan. Mabniun alal kasri. Udah. Lama halalahu minal i'rab ini udah maklum, jadi nggak perlu ditambahkan. Baik. Saya kira cukup teman-teman untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Tambah jam terbangnya, diulang-ulangi lagi. Besok insya Allah membahas isim syarat dan isim istifham. Nah, ini yang Ladaya soal Ustaz. tafadhal, Ah, Abdullah. hayya, kemudian hayya. Hayya ala Hayya, sholat. Ada ya, hayya, ada hayya hayya. asri. Cepat. Ya, ya. Kalau hayya,
Akbil, sini Akbil. menghadap. Nah, Disuruh menghadap itu berarti hayya 'ala sholat. iya, iya. Iya, salah Akbil ya. Akbil. Nah, syukuran Ustaz. Afwan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.